Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ramadana, NIM 23301142. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajarannya. Di dalam ujian akhir semester ini terdapat dua soal. Soal pertama sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Soal kedua yaitu rancanglah sebuah media pembelajaran untuk satu pertemuan pembelajaran di kelas dengan menerapkan teknologi terkini. Kemudian, kemukakanlah alasan pemilihan penggunaan teknologi pembelajaran tersebut dengan menghubungkan materi pokok yang menjadi tujuan pembelajaran saat pertemuan yang dimaksud. Baiklah, 3 teknologi terkini yang biasa saya gunakan dalam merancang media pembelajaran yaitu yang pertama Canva, yang kedua yaitu YouTube, dan yang ketiga TikTok. Baiklah, yang pertama Canva. Sebagai seorang pendidik, aplikasi Canva tentu sangat berguna dalam merancang pembelajaran, terutama untuk merancang media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menarik minat dan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran. Salah satu contoh media pembelajaran yang dapat dirancang pada aplikasi Canva yaitu PPT atau PowerPoint. Canva itu sendiri adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Alasan saya memilih Canva sebagai teknologi terkini yang digunakan untuk merancang media pembelajaran adalah yang pertama, memiliki beragam desain yang menarik. Yang kedua, yaitu meningkatkan kreativitas saya sebagai seorang pendidik dalam memilih media pembelajaran. Cara menggunakan Canva. Ada 4 cara dalam menggunakan Canva. Yang pertama itu siapkan materi, yang kedua itu tentukan jenis media pembelajaran yang ingin dibuat. Yang ketiga yaitu cari grafis yang berhubungan dengan materi yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu lakukan pengeditan di Canva. Manfaat penggunaan Canva. Manfaat penggunaan Canva ada 3. Yang pertama yaitu menggali sisi kreativitas pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu membuat materi belajar atau bahan ajar yang menarik sehingga mendorong hasil belajar yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu atau yang terakhir, melalui kolaborasi di kelas, meningkatkan kepercayaan diri dan melatih pola berpikir kritis peserta didik. Yang kedua yaitu YouTube. Dengan adanya aplikasi YouTube tentu sangat menguntungkan bagi seorang pendidik. Melalui aplikasi ini, pendidik dapat mencari video pembelajaran, ice breaking atau game yang dapat menunjang pembelajaran supaya pembelajaran terasa lebih menyenangkan di mata peserta didik. YouTube itu sendiri merupakan platform untuk menonton video secara online yang paling populer saat ini. Bahkan, platform ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan berbagi video sendiri. Alasan saya memilih YouTube sebagai teknologi terkini untuk merancang media pembelajaran yaitu dengan adanya YouTube, maka sebagai seorang pendidik, kita dapat menyediakan video pembelajaran yang dapat membawa peserta didik merasakan kejadian nyata dari video tersebut, sehingga pesan yang ingin disampaikan lebih mudah dipahami peserta didik. Cara menggunakan YouTube. Ada 2 cara dalam menggunakan YouTube. Yang pertama yaitu mencari materi yang sesuai dengan pembelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua yaitu mencari ice breaking atau game yang akan digunakan supaya peserta didik tidak merasa bosan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Manfaat penggunaan YouTube. Ada 3 manfaat dalam penggunaan YouTube. Yang pertama yaitu pembelajar dapat memilih materi pembelajaran berdasarkan minatnya sendiri, sehingga belajar menjadi menyenangkan, tidak membosankan, penuh motivasi, semangat, dan menarik perhatian. Yang kedua yaitu sebagai salah satu media ajar untuk menyebarkan materi berupa video. Yang ketiga yaitu pendidik bisa menyediakan video pembelajaran yang mudah diakses oleh peserta didik. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu TikTok. Sebagai seorang pendidik di era abad 21, kita harus mengikuti perkembangan zaman, bukan hanya cara kita mengajarkan peserta didik, tetapi dari media yang digunakan. Salah satu media yang dapat kita manfaatkan di abad 21 ini yaitu TikTok. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik dapat memanfaatkan TikTok untuk mencari video pembelajaran, ice breaking atau game, dan konten edukasi lainnya. Alasan saya memilih TikTok sebagai teknologi terkini untuk merancang media pembelajaran yaitu pendidik lebih mudah
terhubung dengan peserta didik, karena ini merupakan aplikasi terkini yang banyak digunakan orang termasuk peserta didik. Cara menggunakan TikTok. Cara menggunakan TikTok ada 4. Yang pertama yaitu jadikan TikTok sebagai pengganti tugas. Yang kedua yaitu konten orisinil. Yang ketiga itu konten positif. Dan yang keempat yaitu temukan timeline. Manfaat dari penggunaan TikTok. Manfaat dari penggunaan TikTok ada 3. Yang pertama itu, pendidik dapat dengan mudah menciptakan pembelajaran interaktif, sehingga dapat disesuaikan dengan lingkungan, situasi, dan kondisi dari peserta didik. Yang kedua itu lebih terhubung dengan peserta didik. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu media pembelajaran yang menyenangkan. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.